Salam sejahtera buat sedulur-sedulurku semua. Video ini bukan untuk orang-orang yang mudah tersinggung. Kalau kamu hanya kuat di simbol dan ritual saja dan tidak siap masuk ke kedalaman rasa, mungkin kamu akan berhenti di tengah jalan. Tapi kalau kamu berani menonton sampai akhir, mungkin cara pandangmu tentang agama dan ketuhanan tidak akan pernah sama lagi. Syekh Siti Jenar adalah seorang ulama dari Persia. Beliau hafal 30 juz Al-Quran dan datang ke Pulau Jawa sebagai ulama yang utuh, 100% mendalami Islam. Berbeda dengan Sunan Kudus, Sunan Bonang, dan sebagian wali lainnya yang pada waktu itu dikenal sebagai pedagang yang cukup memahami ajaran Islam dan mereka menyebarkannya sambil berdagang. Syekh Siti Jenar datang memang sebagai seorang ulama yang murni. Di tanah Jawa, Syekh Siti Jenar bertemu dengan Ki Pengging. Pertemuan ini bukan hubungan guru dan murid dalam arti formal, melainkan pertukaran pengalaman. Dalam hal ilmu Islam, Ki Pengging belajar kepada Syekh Siti Jenar. Namun, dalam hal olah rasa batin dan pendalaman kebatinan Jawa, justru Syekh Siti Jenar belajar kepada Ki Pengging. Mereka saling melengkapi, bukan saling merendahkan. Dari proses belajar olah rasa itulah batin Syekh Siti Jenar semakin tajam. Penglihatannya menjadi dalam. Dalam kisah yang beredar, beliau mampu melihat dimensi gaib dan alam roh. Ketika kedalaman batin itu mencapai puncaknya, Syekh Siti Jenar melihat bahwa sebagian wali, khususnya Sunan Kudus, memiliki banyak ilmu gaib dan kodam-kodam yang membantunya. Sebagai seorang yang menempuh jalan ketuhanan murni, Syekh Siti Jenar menegur hal tersebut. Teguran itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk meluruskan. Namun teguran itu tidak diterima. Dari situlah muncul ketidaksenangan. Ketegangan berubah menjadi dendam, lalu dicari jalan untuk menghakimi Syekh Siti Jenar. Hingga akhirnya terjadi pemusnahan massal terhadap murid-murid Syekh Siti Jenar. Sunan Kalijaga disebut sempat berguru kepada Syekh Siti Jenar tentang Islam. Sebagai putra asli Jawa yang halus dalam olah batin dan penuh tenggang rasa, Sunan Kalijaga mampu memahami kedalaman ajaran tersebut. Dalam narasi ini digambarkan bahwa Syekh Siti Jenar mengajar ketuhanan. Pada saat ini, Syekh Siti Jenar tetap mengajar ketuhanan di alam roh. Sunan Kalijaga juga baik-baik saja keadaannya di alam roh. Berbeda dengan wali lainnya yang disebut mengalami penderitaan yang sangat luar biasa karena semasa hidupnya lebih banyak membunuh demi gengsi agama. Ya, miriplah seperti beberapa ulama yang senang membunuh demi agama. Mereka sering mengatakan bahwa darah orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka adalah halal. Dari sinilah ajaran Manunggaling Kaulo Gusti menjadi pusat kontroversi. Bagi Syekh Siti Jenar, agama adalah jalan menuju ketuhanan, bukan tujuan akhir. Agama membimbing manusia menuju Tuhan, tetapi inti sejatinya adalah kesadaran yang menyatu dalam kehendak yang maha kuasa. Manunggali Kaulo Gusti dipahami sebagai kondisi ketika kehendak hamba selaras sepenuhnya dengan kehendak Allah. Praktik ini sering dikaitkan dengan ibadah secara roh. Dahulu
Dikisahkan para kiai sholat secara batin. Tubuhnya diam seperti meditasi atau zikir, tetapi rohnya terus memuji Allah. Banyak yang menuduh ini melanggar syariat dan haram. Namun, dalam laku kebatinan, ini dianggap tingkat tinggi yang tidak bisa diikuti oleh orang awam sebelum matang spiritualnya. Tubuh dipandang sebagai bait Allah, tetapi roh bersemayam di dalamnya. Karena itu, fisik harus dijaga dari kejahatan, hati dijaga dari keburukan, lisan dijaga dari dusta. Datang ke masjid, gereja, vihara adalah nilai tambah sesuai tingkat pencapaian masing-masing. Namun inti ibadah adalah kesadaran roh yang terus memuji Tuhan yang Maha Kuasa. Masalahnya sekarang, banyak manusia lebih menomorsatukan simbol dan ritual agama daripada rasa ketuhanan itu sendiri. Syahadat dijaga, formalitas ditegakkan, ritual dinomorsatukan, tetapi batinnya kosong. Agama yang seharusnya menjadi jalan menuju Tuhan justru berubah menjadi ego yang dipertahankan mati-matian. Karena itulah Syekh Siti Jenar dikisahkan memilih menghilang, bukan kalah, bukan dibunuh oleh para wali seperti cerita yang beredar di buku-buku sejarah. Syekh Siti Jenar bukan takut kepada para wali, tetapi karena prihatin melihat agama lebih diperebutkan secara simbolik daripada dipahami sebagai pengetahuan ketuhanan. Lalu di mana Syekh Siti Jenar sekarang? Beliau berada di tempat yang hanya beliau dan Allah saja yang tahu. Sekarang pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita mencari Tuhan atau hanya membela agama? Apakah kita menjaga syariat atau sudah sampai menjaga rasa? Setuju bahwa agama adalah jalan, bukan tujuan? Atau kamu yakin ajaran manunggaling Kaulo Gusti itu menyimpang dan sesat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan diam, karena kebenaran tidak pernah takut diperdebatkan. Dan kebenaran tidak perlu dibela oleh manusia-manusia yang belum tentu benar. Demikian video ini sedulurku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu.